Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Polres Tulungagung menggelar konferensi pers ungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di 4 tempat kejadian perkara di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kasus pencurian dan kepemilikan senjata tajam. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi, didampingi Kasat Reskrim Kasih Propam dan Kasih Humas Polres Tulungagung. Dalam konferensi pers ungkap sejumlah kasus kriminal di Polres Tulungagung, Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi mengungkapkan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2023 terdapat 4 laporan polisi, yaitu yang pertama tempat kejadian perkara berada di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, kemudian tempat kejadian perkara kedua berada di Desa Demuk, Kecamatan Pucang Labang, kemudian tempat kejadian perkara ketiga berada di Kelurahan Jepun, Kecamatan Kota Tulungagung, di mana dalam perkara pengeroyokan ini Polres Tulungagung berhasil menangkap 11 orang pelaku dan saat ini para pelaku sudah ditahan dan diproses. Ini menunjukkan bahwa Polres Tulungagung hadir untuk menjaga masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung agar tetap merasa aman dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari. Dan kami akan terus melaksanakan kegiatan ini sampai dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Tulungagung ini bisa menurun dan kegiatan masyarakat bisa berlangsung dengan kondusif. Perhatian yang diberikan penindakan kasus ini menunjukkan bahwa Polres Tulungagung hadir untuk menjaga masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman selama beraktivitas. Polres Tulungagung juga akan terus menciptakan suasana yang kondusif. Tim Humas Polres Tulungagung melaporkan untuk Polri TV. Rangka hari ulang tahun ke-78 Korps Brimob Polri, Polres Jepara menggelar acara tasyakuran dengan tema Negara Aman Menuju Indonesia Maju. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar seluruh jajaran Polres Jepara selalu bersikap profesional, ikhtiar dan ikhlas dalam menjalankan tugas di kepolisian. Polres Jepara Polda Jawa Tengah dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Korps Brimob Polri menggelar acara tasyakuran yang dilaksanakan di Aula Mapolres Jepara pada Jumat 17 November 2023. Acara yang dilaksanakan dengan mengambil tema Negara Aman Menuju Indonesia Maju dihadiri Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan beserta pejabat utama Polres Jepara serta ex-Brimob Nusantara yang saat ini berdinas di Polres Jepara. Dalam kesempatan ini, Kapolres Jepara menyampaikan bahwa agar anggota ex-Brimob Nusantara yang saat ini berdinas di Polres Jepara selalu mengemban amanah dan menjalankan program-program Polri dengan penuh tanggung jawab. Mantan Kapolres Sukoharjo ini berharap pada momen hari ulang tahun ke-78 Brimob tahun 2023 ini mampu membuat seluruh jajaran Polres Jepara selalu bersikap profesional, ikhtiar dan ikhlas dalam menjalankan tugas di kepolisian, termasuk menjalankan perintah pimpinan dengan baik. Diharapkan Korps Brimob Polri dapat terus menunjukkan eksistensinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan semakin dicintai oleh masyarakat. Momen puncak dalam kegiatan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap praktek clandestine lab jaringan Cina Indonesia. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil menangkap 2 pelaku warga negara asing beserta barang bukti berupa sabu, sabu cair dan juga ketamin serta alat pembuat sabu-sabu. P3GN Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba. Di Tipit Narkoba, Barreskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan praktek clandestine lab jaringan Indonesia Cina yang terletak di apartemen Bandara City Tower, Kosambi, Tangerang. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kasatgas P3DN, Irjen Pol Asep Edi Suheri dan dihadiri oleh Wakasatgas P3DN, Irjen Pol Hari Sujbiyanto. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat, Kasubsatgas Gakum Brigjen Pol Mukti Juharsa, dan Kasubsatgas Humas Brigjen Pol Ahmad Ramadan.
Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 20,7 kg, sabu cair sebanyak 17,7 liter, dan ketamin sebanyak 20,8 kg. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana kami sampaikan pada press release sebelumnya pada tanggal 18 Oktober lalu tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tentunya merupakan atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, ya. Atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, ya, melalui pembentukan Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda jajaran. Untuk itu pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa selama tanggal 18 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2023, Satgas Penanggulangan Narkoba Barreskrim Polri dan Polda jajaran telah berhasil, ya, menangkap 3.410 tersangka, di mana 2.779 diantaranya sedang dalam proses penyidikan dan 631 tersangka lainnya dalam proses rehabilitasi. Selanjutnya kami juga telah menerbitkan 2.291 laporan polisi, ya, dan menyelamatkan 2.510.127 jiwa. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menahan pelaku berinisial XM dan ZI. Keduanya berperan sebagai pembuat sabu dan rencananya sabu ini akan didistribusikan ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Dari Tangerang, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.